Saudara ahli, ini ada berita di harian Tempo, ada tanggal, ada reporternya siapa dijelaskan. Judulnya, Capres tak perlu IPK 4, Jokowi .2 IPK saya kurang dari 2. Ya, terus? Yang saya tanyakan, pengetahuan Anda sebagai ahli lulus dari 2 universitas S1, S2, S3, adakah mahasiswa yang IPK kurang dari 2 lulus dari perguruan tinggi? Oke, pemirsa, saya sudah dapatkan yayasan ya dan nomor rekening BRI. Kalian bisa lihat di deskripsi ya, deskripsi dari YouTube channel Baligi Academy ya. Yayasan tersebut itu bukan atas nama saya ya, tetapi dikelola oleh seseorang yang dipercayai oleh Bambang Tri ya. Ia menyebutkan orang yang dipercayai adalah si X gitu ya. Jadi abang itu yang dipercaya itu ada yayasannya ya, bernama Al-Khoiriyah. Itu ada di deskripsi YouTube channel. Bagi kalian yang ingin memberikan bantuan ya, baik sedikit maupun banyak ya, baik sedikit maupun banyak, nah kalian bisa kirimkan ke situ ya. Saya selama ini nggak bisa langsung ya memberikan nomor rekening pribadi saya ya, karena itu nanti saya ditarget karena harus transparan lewat yayasan dan dilaporkan secara terbuka kepada Kemensos. Jadi itulah kalian yang ingin membantu ya, karena kehidupan dari Pak Bambang Tri, saya katakan lagi ya, sangat kurus, secara finansial juga sangat hancur ya, akibat dipenjarakan ya, Bambang Tri dan Gus Nur dipenjarakan oleh Jokowi ya, terkait apa itu berita kebohongan atau apa itu ya, dan ijazah Jokowi mulai SD sampai kuliah itu yang dihadirkan di persidangan adalah ijazah fotokopi. Legalisir atau tidak saya tidak tahu, tetapi ijazah asli dari Jokowi tidak pernah dihadirkan di persidangan ya, meskipun diklaim oleh orang-orang yang mendukungnya itu sudah ditampilkan di publik, padahal tidak pernah ya. Jadi Bambang Tri dan Gus Nur dipenjara, tetapi ijazah yang dipertanyakan itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Bayangkanlah ya, jaksa menuntut dengan modal ijazah fotokopi dan hakim pun memenjarakan, memutus pidana dengan modal ijazah Jokowi fotokopi, cuma fotokopi. Nah, jadi pada saat di Lapas Sragen ya, Pak Bambang Tri juga bercerita ya, betapa hidupnya ya memang sehat, tapi beliau Pak Bambang Tri itu membutuhkan uluran tangan kita semua. Nah, itulah melalui Yayasan Al-Khoiriyah ya, dengan nomor rekening BRI. Nah, itulah dia ya. Jadi bagi kalian yang memiliki berkah dan rezeki yang melimpah ya itulah ya. Jadi bukan di tangan saya ya, jadi jangan ya, baik yang di dalam maupun yang di luar negeri ya, bantulah. Karena kemarin ya di Lapas Sragen sempat bercerita kepada saya ada denda katanya ya, denda 400 juta, subsidiar 4 bulan kurungan. Jadi kalau tidak mampu membayar 400 juta, maka dia akan melanjutkan penjara lagi selama 4 bulan ya. Padahal kemarin cerita sudah diajukan untuk pembebasan bersyarat oleh kepala lapasnya ya. Kepala lapasnya sudah mengajukan untuk pembebasan bersyarat, tetapi dengan catatan 400 juta ini dibayar. Kalau tidak ya lanjut lagi 4 bulan lagi. Saya juga bingung tentang hal itu ya, padahal dia bukan maling uang rakyat, tetapi didenda 400 juta. Itulah hebatnya hukum kita ini ya. Itulah hukum kita ini, nggak merugikan negara, rakyat, tetapi didenda 400 juta, subsidiar 4 bulan kurungan. Kalau tidak dibayar 400 juta itu, maka dilanjut lagi kurungan 4 bulan. Itulah yang saya dapatkan di lapas, informasi itu di Lapas Sragen, baik oleh petugas maupun dari Bambang Tri itu sendiri ya. Tetapi masukan saya, kalaupun ada bantuan nanti dari para pemirsa, maka janganlah uang itu untuk membayar subsidi ya, denda itu lebih baik ya. Lebih baik uang itu untuk persiapan kehidupan, karena memang dia tidak punya pekerjaan, sudah tua, tidak punya modal hidup ya.
Lebih baik uangnya itu ditabung untuk persiapan setelah keluar dari lapas. Itu masukan dari saya, dan kepala lapasnya juga sepertinya setuju dengan masukan saya, daripada membayar subsidi itu, denda itu 400 juta, uangnya nanti ya nol lagi kan gitu. Ya kasihan gitu loh. Dia di penjara oleh Jokowi ya karena buku yang dituliskannya, ya salah satunya tentang PKI atau keturunan PKI. Dan setelah kami wawancara Pak Usman Amiruddin dari sesepuh Solo, ya sesepuh Partai Amanat Nasional, ia menegaskan, mengkonfirmasi bahwa Joko Widodo adalah keturunan atau keturunan dari keluarga PKI. Tetapi saya sampai saat ini belum tahu. Tetapi itulah statement dari Pak Usman Amiruddin, dan dia bertanggung jawab terhadap statement itu. Iya, Pak Usman Amiruddin merupakan sejarawan juga ya, menuliskan buku tentang perkembangan PKI ya. Nah, ada pertanyaan ini. Buat siapa Juan ya? Buat siapa duit 400 juta negara? Nah, saya juga bingung, 400 juta itu untuk siapa ya, denda yang harus dibayarkan Bambang Tri? Ya, 400 juta untuk negara atau untuk yang penuntut Jokowi? Kan saya nggak tahu, bingung juga saya. Kok negara jadi berbisnis dari orang yang dipenjarakan? Apa yang dirugikan Bambang Tri sampai denda 400 juta? Ya, bingung kita ya. Selamat datang para buzzer. Nah, itulah ya. Jadi supaya tidak tiap video itu saya tampilkan bantuan untuk Bambang Tri, Yayasan Al-Khairiyah saya tempatkan aja di deskripsi dari kanal YouTube Balige Academy. Oke, Bunda Sinta, buzzer rupiah udah nongol. Bener Bunda. Setiap saya nongol panas sekali. Padahal kita nggak membahas apa-apa. Cuma membahas Bambang Tri itu sudah nongol. Saran dari Jumper Channel, lawan MC Gian. Tolong semua analis abang tentang penjantan riwayat pendidikan akademik Jokowi ditulis dalam sebuah ilmiah. Iya. Kita akan tuliskan ya, pasti itu. Sedang OTW ya, tetapi yang paling penting adalah instrumen-instrumen kita. Kalau ini sampai ke pengadilan, ya kita akan membuat argumentasi-argumentasi dan bukti-bukti ilmiah. Itu pasti ya. Pasti itu. Nah, baru setelah itu kita buktikan. Oke, itulah sekilas tentang bantuan terhadap Bambang Tri. Saya juga, ngenes dalam bahasa Jawa mungkin ya cocoknya, ngenes, prihatin terhadap kondisinya. Ya, prihatin sekali. Gitu. Kok bisa ada di sebuah negara atau republik yang berdemokrasi menuliskan buku atas investigasi lapangan, investigasi wawancara, dan itu dipenjara. Ya, dan modal untuk memenjara dia, ya, Bambang Tri maupun Gus Nur, itu adalah ijazah fotokopi. Itulah kejamnya Jokowi pada saat dia menjadi presiden. Sangat kejam ya. Ya kan? Sangat-sangat kejam. Bukan yang aslinya ditunjukkan. Nah, kau salah. Tidak. Tetapi fotokopi, jaksanya pun mau menuntut berdasarkan ijazah fotokopi. Ya, mau menuntut, dan hakimnya pun mau memutuskan pidana. Ya, memutuskan pidana berdasarkan ijazah fotokopi tersebut. Inilah betapa buruknya penegakan hukum ketika Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Dan para pengacaranya itu mengatakan, kami menang. Ijazah ini bla 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 sudah di 3 atau 4 pengadilan, kami menang. Menang dengan cara licik, curang. Ya, ya iyalah, ketika dia jadi presiden, siapapun bisa diatur di Indonesia ini. Ya, siapapun bisa diatur. Hanya bermodalkan fotokopi. Hidup, ya, waktu dari kedua anak bangsa yang hanya podcast, baik Gus Nur maupun Bambang Tri, itu direnggut kehidupan mereka, direnggut kebebasan hidup mereka. Ya, tidak lagi bisa bersama dengan keluarga, anak dan istrinya, tidak bisa lagi melakukan aktivitas-aktivitas untuk memperoleh pendapatan, untuk membiayai hidup anak istrinya. Itu direnggut seperti itu, dan tanpa hati Joko Widodo itu. Sampai sekarang tidak minta maaf itu. Oleh karena itu, ya saya percaya tidak percaya terhadap mubahalah dari Gus Nur berlaku atau tidak. Lihatlah kondisinya Joko Widodo saat ini, ya. Ya, kalau saya percaya energi. Ya, karena dosen saya dulu bercerita ketika S1, dosen fisika di UGM, everything in this world is about energy. Ya, kalau jutaan orang memberikan kita energi positif, maka hidup kita akan bahagia. Tetapi kalau puluhan juta, ratusan juta mengirimkan energi negatif kepada seseorang, jadilah penyakit-penyakit. Jangan menyepelekan energi. Ya, doa-doa. Pokoknya energi. Begitu seseorang dikirimkan energi negatif dari jutaan, ratusan juta orang, dan dia tidak bertobat dan minta maaf, maka hidupnya akan selesai.
Ya, itulah Fir'aun Indonesia, ya kan? Nah, itulah rekan-rekan saya apakan ya. Saya ulangi lagi ya, kalau kalian punya ini ya sedikit banyak 10.000, 20.000, 1 miliar gitu ya bagi yang punya. Ya. Oke, gitu ya. Oke pemirsa, ya. Buzzer-buzzer sudah datang, selamat datang dan selamat keluar karena akan diblok juga gitu ya oleh tim ya. Kanal Bali G Academy ini punya tim sejumlah orang sekarang untuk memblok ya, karena kita sudah 138.000 nih subscriber, jadi saya tidak punya banyak waktu untuk memblok semua buzzer, jadi saya serahkan akun itu kepada sejumlah orang ya, 3-5 orang untuk memblok sekarang. Makanya jangan main-main, minum dulu ya. We walk the talk, petok, salah satu bukti lulusan Pasar Pramuka. Pasar Pramuka. Nanti kalau ke Jakarta saya akan ngonten di Pasar Pramuka itu ya, kita kasih dia tantangan. Ini ijazah S1 UGM saya, bisa nggak buat kayak gini? Buat semirip mungkin. Berapa biayanya? Kan kita kasih tantangan gitu. Saya tidak akan membiarkan para buzzer ini cari makan 400 perak di live saya. Oke, itulah dulu mengenai Bambang Tri. Saya telah memenuhi janji saya kepada Bambang Tri. Ya, tetapi tidak lewat rekening pribadi, tapi Yayasan Al-Khoiriyah. Itu dari yayasan yang dikelola oleh seseorang yang dipercayai oleh Bambang Tri ketika dikatakannya saat saya di Lapas Sragen. Saya bilang saya nggak mungkin kalau rekening pribadi ya, nanti kena delik saya. Apalagi saya menjadi sorotan itu, si Partai Coklat sekarang. Rendah, ya dia suruh ngulang sampai hari ini. Loh ya ini kan makanya. Ya sudah. Dia bilang IPK-nya kurang dari 2. Ya saya nggak tahu itu apa betul apa. Pasti nggak tahu berarti. Oke, berarti tahu. Anda sama sekali tidak ahli soal IPK aja nggak tahu. Ya, dia ahli sosiologi.